Hai guys, materi kita hari ini adalah use case dan implementasi nyata IoT di perkebunan. Monitoring titik kritis, pengawasan berbasis prioritas. Implementasi IoT yang efektif tidak berarti memasang sensor di setiap sudut perkebunan, melainkan fokus kepada area dengan resiko yang berbeda tinggi. Contohnya, ketika perkebunan itu dekat dengan sungai yang memang volumenya tinggi, maka itu menggunakan sensor. Ataupun ketika perkebunan itu dekat dengan area atau kawah gunung, maka itu akan memberikan sensor pipa ataupun sensor untuk gunung meletus. Early warning system atau EWS, sistem peringatan dini atau EWS merupakan use case yang paling bernilai dalam implementasi IoT di perkebunan modern. Tindakan kerugian besar terjadi. Contohnya adalah deteksi padam, banjir bandang, titik api atau kebakaran, maupun pompa atau tangki berjalan. Maksud utamanya memberikan alarm real-time kepada pihak terkait, dapatnya memungkinkan respon cepat atau fast response dan secara drastis mengurangi kerugian operasional. Use case utama di perkebunan. Yang pertama adalah cuaca mikro. Datanya adalah hujan, suhu, kelembapan, dan juga angin. Untuk outputnya, penyesuaian kerja lapangan dan mitigasi risiko cuaca ekstrim secara akurat. Kita tahu di Indonesia memiliki beberapa tingkatan cuaca. Kadang cuaca ekstrim tidak dapat kita prediksi dengan baik, terutama di wilayah perkebunan. Jika terjadi cuaca ekstrim dan tidak dapat kita mitigasi secara benar, akan berdampak pada pengolahan lahan dan juga proses pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. 3. Tracking aset. Datanya lokasi via APS atau loga GPS. Outputnya peningkatan efisiensi logistik, kontrol operasional mesin, dan keamanan aset. Karena kita tahu sendiri di perkebunan, permasalahan selanjutnya adalah alat muat dan angkut. Ketika kita sudah bisa men-tracking kondisi lapangan, maka kita dapat meningkatkan atau mengefisiensikan dari akomodasi yang kita gunakan. IoT harus menjawab masalah nyata di lapangan, bukan hanya sekedar proyek IT. Prinsip implementasi lapangan memulai dari titik paling kritis. Jadi untuk memasang sensor, jangan kita pasang sensor terlalu banyak atau sekaligus, sehingga identifikasi masalah yang dapat kita terima itu tidak sesuai. Mungkin nanti terjadi fokus utamanya adalah memasang sensor pada titik-titik yang paling kritis. Jangan pasang sensor berlebihan. Supaya sensor data keluarannya benar-benar digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi kuantitas dari sensor itu sebenarnya tidak terlalu penting. Penting adalah tepat sasaran, di mana sensor itu harus kita pasang sesuai dengan tingkat resikonya. Selalu hubungkan dengan SOP. Data dari IoT harus terintegrasi langsung dengan standar operasional prosedur perusahaan. Jika sensor deteksi A, maka perhatian harus melakukan tindakan B. Jadi itu ketika sensor atau sistem ini kita jalankan harus memang sesuai dengan SOP yang ada. Jangan keluar dari SOP tersebut sehingga apa yang kita laksanakan tidak meleset dari tujuan. Wajib ada alarm aktif. Jadi alarm ini harus kita pasang 24/7. Jadi memang harus agar ketika terjadi sesuatu